Alhamdulillah, dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, pada zaman ini masih kita diberikan satu kerja dan tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan satu amalan yang mulia, yaitu berdakwah. Kerja ini adalah untuk seluruh alam. Rasulullah SAW dikirim ke muka bumi ini untuk seluruh alam. Oleh karena itu maka kerja beliau juga untuk seluruh alam. Dengan demikian maka kita sebagai umat Rasulullah SAW yang mengerjakan pekerjaan beliau juga dikirim untuk seluruh alam. Sebenarnya pekerjaan dunia yang kita kerjakan ini hanya sekedar keperluan saja. Apa yang kita miliki di dunia ini yang sifatnya kebendaan-kebendaan ini hanya untuk keperluan hidup saja. Sedangkan maksud hidup kita di dunia ini adalah seperti maksud hidup Rasulullah SAW, yaitu dakwah ilallah, mengajak seluruh manusia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Usaha yang kita kerjakan di dunia ini yang sifatnya kebendaan hanya untuk keperluan yang sangat sementara saja. Seperti contoh misalnya, apabila kita kerja sebagai petani, maka hasil yang kita dapatkan hanya sebatas yang kita kerjakan, yaitu sekali tanam, hanya mendapatkan satu kali panen. Demikian pula apabila kita kerja di toko, maka hasil yang kita peroleh dari toko tersebut hanya sebatas usaha yang kita kerjakan. Apabila kita mencalonkan diri sebagai menteri, maka setelah terpilih kita hanya akan menjabat sebagai menteri satu kali saja. Dengan demikian maka semua pekerjaan dunia yang kita kerjakan hasilnya hanya sebatas yang dapat kita usahakan saja. Tetapi dalam kerja dakwah ini hasilnya tidak hanya satu kali saja. Pada saat kita masih hidup di dunia, pahala akan terus mengalir selama kita masih hidup. Sedangkan pada saat kita sudah meninggal, maka pahala masih akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada buku amalan kita, dan pahala itu masih akan terus mengalir sampai ke anak cucu kita, sehingga pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan kita ke dalam surga untuk selama-lamanya. Kalau kita tengok kehidupan para sahabat radhiyallahu anhum, karena mereka mengerjakan dakwah, maka anak cucu mereka dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala seperti anak dan cucu para raja. Bahkan sampai saat ini setelah 1500 tahun sejak kehidupan para sahabat, keturunan mereka masih dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu hari Nabi Khidir alaihissalam dan Nabi Musa alaihissalam berjalan di suatu kampung. Di kampung tersebut mereka mendapatkan bahwa orang-orang kampung itu tidak menyambutnya dengan baik dan tidak melayani sebagaimana melayani tamu, tidak tawadu kepada kedua Nabi Allah Subhanahu wa taala tersebut. Mereka berdua dibiarkan saja. Malam hari mereka berdua menginap di kampung itu dan keesokan harinya ditinggalkannya kampung tersebut. Setelah keluar kampung itu, di tepi kampung itu ada sebuah dinding yang akan runtuh. Nabi Khidir alaihissalam kemudian memperbaiki dinding itu supaya tidak runtuh. Nabi Musa alaihissalam kemudian bertanya, "Wahai Khidir, untuk apa kau perbaiki dinding tersebut? Orang kampung ini tidak menghormati kita, tidak melayani kita, tidak tawadu kepada kita. Mengapa kau bersusah payah memperbaiki dinding kampung ini?" Maka dijawab oleh Khidir alaihissalam, "Wahai Musa, di kampung itu ada seorang anak yang mana kedua orang tuanya adalah orang-orang yang soleh. Orang tua itu meninggalkan harta warisan kepada anaknya yang terletak di bawah dinding itu. Kalau dinding itu roboh, maka anak tersebut tidak akan mendapatkan harta peninggalan orang tuanya." Dari kisah ini dapat ditarik satu kesimpulan, satu pelajaran, bahwa kedua orang tua tersebut yang telah berbuat baik untuk diri mereka sendiri, yang berbuat amal soleh, maka Allah Subhanahu wa taala telah jaga anak-anak mereka melalui tangan Khidir alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala telah pelihara anak-anak mereka. Dari pelajaran ini maka apabila kita saat ini menyebarkan kebaikan-kebaikan di muka bumi ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan jaga kita dan akan jaga anak keturunan kita dengan mengajak manusia agar supaya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dunia ini anak-anak keturunan kita pun akan dijaga dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala.
Sedangkan di akhirat nanti kita sendiri akan dijaga dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, azas dakwah yang pertama adalah yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat kita berjuang keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka langkah pertama dan langkah terakhir yang harus kita kerjakan adalah membenarkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah asas dakwah. Dengan kerja dakwah ini Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan para nabi alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala telah meninggikan derajat mereka, telah mengangkat mereka, telah mensukseskan mereka. Demikian pula dalam kerja dakwah ini Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan dan memberikan kejayaan serta kesuksesan kepada para sahabat radhiyallahu anhum, kepada para aulia, para wali. Begitu pula apabila kita buat dakwah dalam kerja dakwah ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemuliaan, kesuksesan seperti yang telah diberikan kepada para anbiya, kepada para nabi alaihi salatu wassalam, kepada para sahabat radhiyallahu anhum, para wali, para aulia. Tidak ada perbedaan terhadap manusia yang mengerjakan dakwah termasuk kita. Allah Subhanahu wa taala telah janjikan kemuliaan serta keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Ini adalah masalah yang hak. Tidak ada keraguan-raguan lagi terhadap janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita kerja dakwah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memelihara kita dan memuliakan kita di dunia maupun di akhirat. Untuk itu, di dalam dakwah, dalam kerja dakwah ini, janganlah kita memandang terhadap asbab-asbab yang ada pada diri kita. Jangan terkesan dengan asbab kita, jangan memandang asbab kita. Jangan memandang kepada orang-orang yang kaya, jangan tergantung kepada asbab yang ada pada diri kita, tetapi tergantunglah kepada kekuatan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, apabila seorang dai berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan sangat berbahaya bagi para pekerja dakwah tersebut. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman yang mafhumnya adalah, hai Muhammad, katakanlah kepada mereka, inilah jalanku. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Ini adalah jalanku, yaitu mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keyakinan. Dalam kaitan ini Rasulullah SAW tidak mengatakan ini adalah kerjaku, ini adalah kerja dengan Abu Bakar, atau ini adalah kerja daripada Umar, ini adalah kerjaku dengan para sahabat. Tapi dikatakan qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Saya dan pengikut saya, ana wa manittaba'ani, yang berarti dengan seluruh umatnya termasuk kita yang hidup sekarang. Dengan kerja ini Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan dan memberikan kesuksesan kepada Rasulullah SAW, yang berarti kalau kita ikut mengerjakannya, maka kita juga akan mendapatkan kemuliaan dan kesuksesan. Oleh karena itu, pertama kali yang harus kita sadari adalah bahwa kita adalah umat Rasulullah SAW. Jangan kita katakan saya ini adalah seorang suami, sang istri, atau saya adalah ayah daripada anak-anak saya. Saya ini adalah umat negeri ini. Tetapi yang harus kita sadari adalah saya adalah umat Rasulullah SAW. Setiap langkah yang kita kerjakan, apakah kita ini makan, minum, berpakaian, bepergian, dan lain-lainnya, harus kita katakan bahwa pertama kita adalah umat baginda Rasulullah SAW. Nah, sedangkan yang harus kita perhatikan lagi, jangan kita menengok kerja-kerja manusia lainnya, tetapi lihatlah apa yang dikerjakan oleh baginda Rasulullah SAW. Pada zaman sekarang, apabila kita buat kerja dakwah ini dengan segala keyakinan yang benar dan mengatur kehidupan kita dengan keyakinan yang benar, maka pertama kali Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan kita. Namun demikian, salah satu kesalahan yang kita kerjakan pada saat ini adalah kita mengerjakan dakwah hanya sekedar mengambil berkahnya saja, hanya sekedar mengharapkan pahala saja, dan tidak kita mempunyai niat, tekad, dan pikiran bahwa kerja dakwah ini adalah maksud hidup saya. Nah, janganlah usaha dakwah ini hanya sekedar untuk mencari berkah saja atau untuk mendapatkan pahala saja, tetapi jadikanlah kerja ini sebagai maksud hidup kita. Apabila hal ini kita niatkan dengan benar, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberkahan juga. Dan juga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala. Tetapi juga Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan kita juga, dan memuliakan di dunia dan di akhirat untuk selama-lamanya,
dan dimasukkan ke dalam surganya dengan surga yang paling tinggi. Saudara-saudara sekalian, maka kita usaha hari demi hari bagaimana meningkat usaha dakwah kita. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.